hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Tiba di sekolah ini dengan baik dan selamat. Sekarang kami akan memulai dengan pelajaran kami. Tuhan berkati agar kami bisa belajar dengan baik. Makan bubur, baik. Amiel, Makan nasi goreng, Ibu. nasi goreng. Alvino, Makan nasi dengan daging, Ibu. iya, nasi dengan daging. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita tepuk semangat. Semua tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3, kita mulai. Tepuk semangat. Menyanyi lagu apa tadi itu? Oke, baik. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema pertama, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pembelajaran yang ketiga itu ada 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan Bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan percobaan, peserta didik kelas 4 dapat menyebutkan sifat-sifat bunyi merambat dengan tepat. Kedua, setelah guru dan peserta didik berdiskusi, peserta didik kelas 4 dapat menyebutkan sifat-sifat bunyi merambat dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik kelas 4 dapat mendemonstrasikan percobaan tentang perambatan bunyi dengan percaya diri. Yang keempat, setelah berdiskusi dalam kelompok, peserta didik kelas 4 dapat menyajikan laporan sederhana dari hasil percobaan yang sama. Oke, sekarang kita mulai. Coba anak-anak perhatikan tayangan yang ada. Kira-kira siapa yang bisa memberitahu kepada ibu, kira-kira kalian lihat gambar apa? Silakan yang bisa jawab angkat tangan. Oke. Anak-anak sedang bernyanyi. Anak-anak sedang bernyanyi. Kita berikan tepuk tangan. Ada lagi? Kira-kira gambar apa itu selain anak-anak bernyanyi? Oke, Nosel. Ibu yang sedang bermain gitar. Seorang ibu sedang bermain gitar. Nah, sekarang ibu bertanya, kira-kira kalau kita bermain gitar, apa yang terdengar? Bunyi atau suara. Atau ketika kita main gitar itu ada apa? Getaran. Nah, getaran itu menghasilkan bunyi. Kira-kira siapa yang bisa kasih tahu ibu pengertian dari sumber bunyi? Sumber bunyi adalah sebuah benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Iya, jadi sumber bunyi itu sesuatu benda yang dapat bergetar. Nah, tadi kita sudah lihat gambar ada seorang ibu yang sedang bermain gitar, kemudian anak-anak yang lain bernyanyi. Nah, itu yang keluar itu adalah apa? Bunyi atau suara. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk memperhatikan video. Jadi kalian harus simak video ini dengan baik-baik, karena setelah penayangan video ini ibu akan membagikan tugas kepada kalian untuk kalian kerja. Bisa? Bisa? Oke, baik. Silakan perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Yuk simak videonya ya. Bunyi adalah getaran yang bisa didengar oleh telinga manusia atau hewan.
Bunyi tercipta ketika suatu benda bergetar dan semakin cepat getarannya, semakin keras pula bunyinya. Seperti saat setik dipukul ke gendak, gendak akan bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi. Bahkan ketika kita berbicara, pita suara kita bergetar karena suara yang dihasilkan. Jadi, setiap kali kita mendengar bunyi, itu dikarenakan ada beberapa getaran yang menghasilkan beberapa gelombang suara yang mencapai telinga kita. Sudah dijelaskan di awal kalau segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Dan bunyi dapat merambat melalui benda gas, cair, atau padat. Ayo coba adik-adik mengambil. Aku mau tanya lagi, apa yang kalian lihat dari video yang tadi? Yang pertama itu kan ada tentang pukul apa itu? Pukul sendok. Apa lagi? Pukul gendang. Apa lagi? Ketuk meja atau ada ketuk pintu. Nah, kira-kira siapa yang bisa jelaskan lagi kepada ibu apa itu sumber bunyi? Angkat tangan. Oke, kuat. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Iya, tepuk tangan untuk Mentari. Jadi sumber bunyi itu adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Terus siapa lagi yang bisa jelaskan di ibu atau sebutkan media perambatan bunyi itu ada 3. Yang pertama itu apa? Coba satu orang, Nona. Benda padat, benda cair, dan kelompok. Kelompok yang pertama, dia akan membahas tentang perambatan bunyi melalui media padat. Kelompok yang kedua melalui media cair, dan yang ketiga itu melalui gas. Oke, jadi satu kelompok itu ada 5 sampai 6 orang. Sudah siap? Sudah. Jadi setelah ibu bagi ini LKPD, anak-anak bekerja di dalam kelompok. Jadi kalau ada yang tidak kalian mengerti, bisa kalian bertanya kepada ibu. Sudah siap? Sudah. Sebelum itu ibu tanya, apakah alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Sudah? Sudah. Di ujung sini, di ujung sini. Terdengar? Nah, silakan. Yang lain mau coba silakan. Teman-teman yang lain mau coba silakan. Coba kelompok ini. Dengar, teman yang lain silakan. Yang mau coba dengar silakan. Nosel. Coba tanya teman-teman yang lain, apakah petikan jari itu bisa didengar? Silakan. Bisa. Apalagi selain petikan jari, apalagi? Coba yang tekan kaki. Coba satu orang berdiri di situ, coba. Ini, kamu berdiri di situ. Terus teman-teman yang lain coba dengar. Dengar? Kelompok 2. Hasil dari kelompok 2 percobaan 2. Tujuan menyelidiki perambatan bunyi. Alat dan bahan: ember, air, batu, corong kecil. Langkah kerja: pertama, isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam air. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Tutuplah
percobaan kedua. Kegiatan ketukan hingga ember dilatih. Media perantara saat cair bunyi yang dihasilkan terdengar. Ketukan hingga ember sedang media perantara saat cair bunyi dihasilkan terdengar. Ketukan hingga ember kuat saat media perantara saat cair bunyi dihasilkan terdengar. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang ketiga. Hasil kerja kelompok 3, percobaan 3. Tujuan menyelidiki perambatan bunyi. Langkah kerja, lakukan ketukan jari dan tangan kaki, lalu tepuk tangan oleh seorang temanmu. Apakah terdengar bunyi? Isilah jawaban kalian pada tabel berikut. Percobaan ketiga. Kegiatan ketukan jari. Media perantara cat gas. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Kedua, hentakkan kaki. Media perantara cat gas. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Ketiga, tepukan tangan. Media perantara cat gas. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ikut gerakan. Ibu mau tanya dulu. Kira-kira tadi itu kalian sudah belajar tentang apa saja? Tentang bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi dapat merambat melalui apa? Oke, semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Sementara bunyi itu dapat merambat melalui 3 media perantara. Yang pertama apa? Coba semua ucap dengan suara yang keras. Bunyi itu dapat merambat melalui apa-apa saja. Yang pertama, ulang. Bunyi itu dapat merambat melalui apa saja? Nah, tetapi ibu mau sampaikan di kalian bahwa bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa, karena di ruang hampa itu tidak ada getaran sama sekali atau tidak ada udara yang bisa membuat sehingga kita bisa mendengar bunyi. Jadi di ruang hampa itu tidak bisa kita dengar bunyi. Jadi baik, sampai saat ini apakah kalian mengerti? Mengerti. Apakah